Makan kawan, makan, makan. Ih, ajar ge. Hei kawan-kawan, pagi hari yang cerah kami berkumpul dengan penuh semangat. Tenda, sleeping bag, dan semua peralatan masak sudah dipersiapkan dengan matang kawan-kawan. Salah satu temen gue si Faisal yang sengaja membawa sepeda motor trail untuk kepentingan sesuatu agar memudahkan saat kebutuhan-kebutuhan diperlukan. Perjalanan menuju lokasi camping cukup terasa melelahkan, namun keseruan dan tawa pun membawa kita tetap enjoy kawan-kawan. Kami bernyanyi bersama dalam perjalanan. Langkah demi langkah bergantian bertugas membawa beban. Semua terasa ringan karena kebersamaan kawan-kawan. Di sini kami menemukan buah rendong. Buah rendong adalah khas buah liar di hutan Indonesia. Tanaman liar dari keluarga Malesthomaceae. Dengan nama ilmiah Clidemia hirta. Rasa dan tekstur buah ini memiliki rasa manis, kadang sedikit tawar, cukup enak untuk langsung dimakan. Khasiat dan manfaat menurut literatur tradisional, harendong berkhasiat dalam pengobatan berak darah, pendarahan rahim, wasir darah, haid berlebihan, dan keputihan. Selain buahnya, daun dan akar juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Kan celokan dia. Sepertinya kami terpaksa harus menyeberangi sungai untuk menuju ke spot camping yang berada di seberang sungai ini kawan-kawan. Arusnya lumayan deras, bebatuan licin dan airnya cukup dingin. Tapi justru disinilah kita diuji secara mental petualang kawan-kawan. Kami saling menggenggam tangan, saling teriak ngasih arahan langkah demi langkah satu persatu pijakan pelan di antara arus sungai yang cukup deras. Bebatuan licin jadi tantangan, tapi rasa percaya diri antara teman membuat semuanya terasa aman kawan-kawan. Tawa kecil terdengar di antara suara gemercik air saat salah satu dari kami terpeleset ringan di bebatuan. Dengan sigap salah satu teman gua menahannya dan kembali berdiri berusaha untuk maju. Dan akhirnya kami mampu melewati sungai ini dengan selamat kawan-kawan. Basah-basahan bareng teman ngelewatin tantangan kecil kayak gini bikin perjalanan ini makin seru dan gak bakalan dilupain. Di momen sederhana seperti ini kami belajar arti kebersamaan, saling menjaga, saling percaya, dan melangkah bersama kawan-kawan. Setelah sesampainya kami menyeberangi sungai, kami beristirahat sejenak di tepi sungai ini kawan-kawan. Saat stamina kembali pulih, kita bersepakat di sini tempat yang cocok untuk berkemah. Kami langsung bergerak cepat sambil sesekali tertawa dan saling lempar candaan kawan-kawan.
Dan kami pun mulai merangkai shelter agar tenda cepat berdiri kawan-kawan. Tancap-tancap gitu. Pelatok. Ih, gimana ta? Iya. Salah. Tengah ngalah. Salah. Enggak. Gitu. Dia kan harus nah. Iya harus nah ya kadinya. Berarti di belakang itu. Iya. Akhirnya tenda sudah berdiri kokoh, tinggal flashsheet yang akan kami bentangkan di atas tenda kawan-kawan. Angin sempat membuat flashsheet susah dikendalikan, tapi kerjasama kami membuat semuanya terasa ringan. Tali demi tali kami pasang, pasak ditancap kuat ke pasir sungai yang bercampur batu kecil sampai ke dasar tanah. Tak butuh waktu lama, akhirnya tenda berdiri menghadap ke aliran sungai yang tenang. Matahari mulai condong ke barat, menandakan petualangan hari ini akan segera berganti malam kawan-kawan. Suasana baru saja tenang. Langit belum sepenuhnya gelap saat ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari teman gua, ingin menyusul. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi keputusannya bulat. Dia akan datang hari ini, seolah semesta membisikinya untuk tidak melewatkan kebersamaan momen ini kawan-kawan. Tanpa banyak bicara, kedua teman gua, Faisal dan Fahri, memutuskan untuk menjemputnya. Mereka berangkat menggunakan motor trail yang dibawa Faisal tadi. Walaupun tantangan yang cukup melelahkan, mereka seperti utusan yang membawa kabar gembira menuju ke heningan hutan kawan-kawan. Saat mereka pergi menjemputnya, gua bersama salah satu teman gua Kacipta tetap menunggu di tenda. Kami memanfaatkan waktu untuk menyiapkan semua peralatan camping. Mulai dari meja untuk bersantai, gelas dan kompor, hingga semua bahan-bahan yang sudah kami bawa kawan-kawan. Camping bersama teman di tepi sungai bukan sekedar liburan. Itu adalah momen untuk memperlambat waktu, meredakan ego, dan kembali ke hal-hal sederhana. Tawa, api unggun, dan suara aliran air yang jujur. Di sini kita tidak hanya berbagi makanan dan tenda, tapi juga cerita yang tak pernah sempat diceritakan di kota yang sibuk kawan-kawan. Saat gua fokus merangkai peralatan masak, Kacipta seolah menikmati suasana hutan di tepi sungai yang sejuk ini. Sesekali dia menoleh seolah memperhatikan cara gua menyusun semua peralatan camping. Sementara rasa snack yang dia makan membuat udara dingin ini menjadi sahabat bahwa alam menyentuhnya dengan lembut. Sepertinya saat ini tawa kami menggantikan notifikasi. Seni saat diam terasa tidak canggung. Alam menjadi guru dan teman-teman jadi cermin kawan-kawan. Kamu bisa mohon hiji? Mana di sana? Ayo apa? Ayo.
Akhirnya mereka datang dengan selamat, membawa semangat baru ke tengah perkemahan. Sesekali teman gua yang baru datang, mereka momen-momen sederhana. Di sela-sela kegiatan camping bercampur tawa, obrolan ringan, dan suasananya pun semakin menderuai kawan-kawan. Pari cok, iya mah cok. Masa sih? Iya ikan pari. Kemarin. Di alam terbuka tidak ada tempat untuk ego. Memperlakukan perempuan dengan hormat saat camping berarti membantu tanpa meremehkan, melindungi tanpa mengatur, dan mendengar tanpa menyala. Karena kesetaraan itu terasa, bukan sekedar dibicarakan. Allah mengajarkan keseimbangan. Dan begitu pula hubungan manusia. Saling jaga, saling dukung tanpa perlu merasa paling kaya dan kuat. Nggak perlu ngelucu yang nggak pantas. Karena kenyamanan dan rasa aman itu juga bagian dari kebersamaan kawan-kawan. Diangkat ditabur. Hari menjelang sore, kami duduk melingkar. Api unggun menyala tenang. Gua mulai membakar ayam di depan tenda, tepat di tepi sungai. Asap tipis naik perlahan ke udara, bercampur dengan aroma bumbu yang menggoda. Suasana hangat pun tercipta di tengah dinginnya udara hutan. Lên mỡ rồi nha. Makan bersama teman di tepi sungai bukan soal menu yang harus mewah, tapi tentang rasa syukur yang tumbuh dalam diri kita. Pelajaran tentang kesederhanaan dan persaudaraan. Tidak ada siapa yang lebih dulu, hanya rasa lapar bersama dan tawa yang menyambung di antara suapan kawan-kawan. Makan kawan, makan, makan. Ih, ajar ge. Nah.
Di tengah tawa dan percikan air yang riuh, mereka larut dalam kesegaran sungai yang tenang. Keceriaan mereka akan lupa dengan keselamatannya. Namun gua tetap diam di tepian, memantau dan menjaga keselamatan mereka. Karena amukan sungai suka datang tiba-tiba, gua selalu merasa ada kekhawatiran. Mengingat cuaca yang tak menentu, bisa saja datangnya banjir bandang atau hal-hal tak terduga. Karena alam seindah apapun ia tampak selalu punya rahasia yang harus dihormati dan diwaspadai kawan-kawan. Meski pemandangan di tepi sungai memang menggoda, gua tidak merekomendasikan mendirikan tenda terlalu dekat dengan aliran air. Sungai bisa saja tampak tenang di siang hari, tapi hujan di hulu bisa menyebabkan debit air naik secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Risiko banjir mendadak menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tanah yang licin dan kelembaban tinggi juga bisa mengganggu kenyamanan dan keselamatan saat camping. Lebih baik pilih lokasi yang sedikit lebih tinggi dan aman. Keselamatan tetap jadi prioritas utama dalam setiap petualangan di alam kawan-kawan. Lu Kemarin gua 60 buat kabur asap ke kamar mandi. Duduk melingkar adalah simbol kesetaraan. Tak ada kepala meja, tak ada posisi paling depan. Semua duduk sejajar dalam satu lingkaran. Ini melambangkan bahwa dalam kebersamaan tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua suara didengar, semua tawa dibagi rata. Kopi penghangat rasa dan cerita secangkir kopi. Di tengah dinginnya alam menjadi kehangatan yang kita ciptakan sendiri. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk suasana. Kopi membuat percakapan mengalir tentang masa lalu, harapan, atau sekedar guyonan receh yang membuat tawa tak habis-habis kawan-kawan. Aliran sungai sebagai aliran waktu dan kehidupan. Suara gemercik air mengiringi obrolan kita, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Namun momen bersama adalah bentuk perlawanan kecil pada dunia yang terus bergegas. Saat ini lampu tenda setia menerangi kita. Cahaya kecil itu menjadi pusat tempat kita berkumpul, berbagi cerita dan saling menjaga, seperti harapan kecil yang tetap menyala, seperti gotong royong yang kita ciptakan saat ini menjadi harga mati. oh dia eta kok disuarakeun yo. Gimana, Cok? Setiap cerita punya akhirnya, dan setiap perjalanan punya titik henti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dari satu video ke video lainnya. Kini saatnya aku undur diri, bukan karena lelah, tapi karena waktunya telah tiba. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dalam bentuk yang berbeda. Salam hangat dan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.